Halo, selamat pagi pemirsa. Kembali lagi bersama kami di Clash News dengan saya Ibnu Sidik Dan saya Hairunisa. akan menemani Anda selama beberapa menit ke depan. Di sini kita akan membahas tentang seorang tokoh Muslim Indonesia dan pemimpin politik yang bernama Kiai Haji Abdurrahman Wahid atau yang kita kenal sebagai Gus Dur. Ia merupakan seorang ulama cendekiawan dan Presiden Indonesia keempat. Mari kita simak informasinya. Gus Dur lahir di Jombang pada 7 September 1940. Gus Dur dikenal sebagai sosok yang humanis dan humoris. Banyak orang menyebutnya dengan sebutan Bapak Pluralisme Indonesia karena kebijakan-kebijakannya selama menjadi presiden banyak membela kelompok-kelompok minoritas. Beliau merupakan putra pertama dari 6 bersaudara. Kakek dari ayahnya yang bernama Kiai Haji Muhammad Hasyim Asy'ari adalah seorang ulama besar bergelar pahlawan nasional dan merupakan pendiri sekaligus Rais Akbar Nahdlatul Ulama. Dan ayahnya bernama Kiai Haji Abdul Wahid Hasyim yang merupakan pahlawan nasional yang pernah menjabat sebagai Menteri Negara dan juga pernah sebagai Menteri Agama pada era Orde Lama. Ia adalah ayah dari Presiden keempat, Abdurrahman Wahid, dan anak dari Muhammad Hasyim Asy'ari, pendiri Nahdlatul Ulama dan pahlawan nasional Indonesia. Ibunya bernama Haja Solehah dan istrinya bernama Sinta Nuriyah. Dan ia dikaruniai 4 orang anak yang bernama Alisa Kotrunada, Zanuba Arifah Hafsoh, Anita Hayatun Nufus, dan Inayah Wulandari. Setelah jatuhnya era Soeharto, banyak partai politik baru terbentuk. Pada Juni 1998, banyak orang dari komunitas NU berharap pada Gus Dur untuk membentuk partai politik. Pada Juli 1998, Gus Dur mulai menanggapi ide tersebut karena menyadari bahwa partai politik merupakan satu-satunya cara untuk berjuang di dunia politik pemerintahan. Gus Dur akhirnya menyetujui pembentukan parpol yang kemudian diberi nama PKB, Partai Kebangkitan Bangsa. Beliau menjabat menjadi Ketua Dewan Penasihat. Pada 7 Februari 1999, PKB secara resmi menyatakan Gus Dur sebagai kandidat pemilihan presiden. Kemudian, pada Juni 1999, Partai PKB beraliansi dengan PDIP dikarenakan tidak memiliki kursi mayoritas penuh. Pada Juli, Amin Rais membentuk Poros Tengah yang berisi partai-partai politik Muslim. Poros Tengah ini mencalonkan Gus Dur sebagai kandidat ketiga pada pemilihan presiden. Hal ini tentu saja merubah komitmen terhadap PDIP. Pada 7 Oktober 1999, Gus Dur secara resmi dinyatakan sebagai calon presiden oleh Poros Tengah. Pada 19 Oktober 1999, MPR menolak pidato pertanggungjawaban Habibie dan ia mundur dari pemilihan presiden. Kemudian, Akbar Tanjung, Ketua Golkar dan Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) menyatakan Golkar akan mendukung Gus Dur. Pada 20 Oktober 1999, MPR kembali berkumpul dan mulai memilih presiden baru. Abdurrahman Wahid kemudian terpilih sebagai Presiden Indonesia keempat dengan 373 suara, sedangkan Megawati hanya 313 suara. Meski begitu, Gus Dur melobi Megawati Soekarno Putri untuk maju sebagai calon wakil presiden. Megawati menyetujuinya dan kembali ikut pemilihan wakil presiden. Megawati pun diangkat sebagai wakil presiden usai perolehan suaranya lebih banyak ketimbang Hamzah Has dari PP. Pada tahun 1999, Indonesia dipimpin oleh Presiden Abdurrahman Wahid atau Gus Dur dan Wakil Presiden Megawati Soekarno Putri. Kedua tokoh politik ini kemudian membentuk kabinet baru bernama Kabinet Persatuan Nasional dengan masa bakti 29 Oktober 1999 sampai 23 Juli 2001. Ia kemudian mulai melakukan 2 reformasi pemerintahan. Reformasi pertama adalah membubarkan Departemen Penerangan, senjata utama rezim Soeharto dalam menguasai media. Reformasi kedua adalah membubarkan Departemen Sosial yang korup. Tepat 23 Juli 2001, kepemimpinannya digantikan oleh Megawati Soekarno Putri setelah mandatnya dicabut oleh MPR. Abdurrahman Wahid adalah mantan ketua Tahfidziyah
Badan Eksekutif Nahdlatul Ulama, dan pendiri Partai Kebangkitan Bangsa (PKB). Namun, pada Rabu 30 Desember 2009, sekitar pukul 11.30 WIB, kesehatannya kembali memburuk terkait komplikasi penyakit yang dideritanya, yaitu ginjal, diabetes, stroke, dan jantung. Pukul 18 WIB, tim dokter menyatakan bahwa kesehatan Gus Dur dalam kondisi kritis. Setengah jam kemudian, Gus Dur meninggal dunia. Gus Dur menghembuskan nafas terakhir di Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo, RSCM Jakarta pada Rabu 30 Desember 2019 pukul 18.45 WIB. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Saya Ibnu Sidik Dan saya Herunisa, kami pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.